Kita berada di episode 84, sakit hati dan cara mengatasinya. Sakitnya tuh di sini di dalam darahku. Sakitnya darah lagi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati 207. Sorry ya, gue lupa intro. Oke guys ya, biasanya oke guys gitu. Terus salam gitu. Gue kayak langsung karena sakit hati ya. Gue maksudnya sakit hati bukan gue. Kayak karena temanya sakit hati, jadi gue kayak langsung inget cita-cita tak gitu. Cita-cita seseorang kan menjadi cita-cita tak. Oke, mengenai sakit hati sendiri ya, ada beberapa hal yang akan gue bahas ya. Ada cara mengobati sakit hati, kemudian definisi sakit hati, penyebab sakit hati, dan juga tips mengatasi sakit hati. Tapi sebelum gue lanjut ya, gue pengen ngasih tau ke kalian, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Karena Pelita Hati 207 ini adalah channel informatif yang kalian bisa dengarkan di berbagai macam situasi dan keadaan, waktu, kondisi, dan lain sebagainya. Baik di dalam kendaraan ataupun kalian sedang rehat, istirahat saja, itu juga enak banget ya untuk didengar. Di kafe-kafe, di lagi kerja mungkin kalian juga bisa dengar. Jadi channel informatif ini kalian bisa dengarkan di tentu di channel YouTube, dan dengan berbagai macam tema judul yang kalian bisa scroll ke bawah. Ada berbagai macam tema yang sudah kita bahas kalau kalian yang baru nemu channel ini. Bagi yang pendengar lama alias ya subscriberku yang udah lama banget, gue ucapin terima kasih banyak karena dukungan kalian, support kalian itu sangat mendukung banget. Ya, oke, kita lanjut ya, kita bahas tentang sakit hati. Nah, di antara kalian tuh pasti ada yang sakit hati. Please ya, kalian tuh jangan ngerasa diri kalian tuh korban terus ya. Kak, aku sakit hati nih, aku dikatain sama dia, aku dihina sama dia, aku diono. Tapi kalian juga harus mengingat bahwa kalian juga pernah membuat sakit hati orang ya. Jangan apa-apa kita sebagai korban, apa-apa ngerasa kita sebagai korban gitu. No, kadang-kadang kita juga di dunia ini berposisi sebagai pelaku juga ya. Makanya ini bisa berlaku untuk siapapun ya, orang-orang yang sakit hati ini. Bagi kalian, bagi saya, dan bagi kita semua. Itu jadi sakit hati ini tuh kondisi emosi yang dapat menyebabkan perasaan itu sedih ya, kecewa, dan juga marah. Nah, pokoknya yang menyebabkan itu semua terjadi, yang membuat sedih, buat kecewa, buat marah, itu kan pokoknya itulah ya kondisi emosional yang menyebabkan perasaan itu terjadi. Makanya terjadilah sakit hati gitu. Terus gimana nih cara mengobati sakit hati ya? Cara mengobati sakit hati, yang pertama itu menerima dan mengakui perasaan. Contoh begini, jadi kalian tuh harus menerima, mengakui perasaan sakit hati ya. Itu tuh dapat membantu kalian untuk memproses dan mengatasi emosi tersebut. Jadi kalau kalian mau nangis, nangis aja. Kalau kalian mau marah, marah aja. Jangan denial, jangan menolak dulu perasaan itu. Karena ini penting banget. Ada di antara kita yang enggak kok aku nggak marah, enggak kok aku nggak sakit hati, padahal hatinya hancur. Nah ini dia denial, dia nolak perasaan itu gitu loh. Coba kalau kalian tuh terima dulu, terima dengan dengan keadaan bahwa diri kita itu sedang sakit hati. Kalian terima aja dulu, karena ini sedikit bisa membantu ya mengatasi sakit hati ini. Karena perasaan emosional kita tuh bisa jadi agak terdam seperti itu. Yang berikutnya adalah berbicara dengan orang terdekat. Tentu kalau kalian punya teman, punya sahabat, tuangkanlah, atau punya orang tua begitu ya, tuangkanlah, itu mah terangkanlah. Jadi kalian tuh harus menuangkan cerita-cerita ya, seperti ya tentunya berbicara dengan orang terdekat seperti keluarga ataupun teman. Itu juga nih ya dapat membantu kalian untuk melepaskan perasaan sakit hati dan juga mendapatkan dukungan. Jadi kalau kalian curhat kepada teman, kalian itu ngobrol sama teman, itu bisa tertumpahkan permasalahan kalian. Memang tidak mengatasi masalah secara langsung, tapi di sini tuh
mengobati. Jadi rasa sakit hati, amarahnya kepada orang lain itu bisa teredam gitu. Jadi nggak jadi stroke ya gitu. Terus yang berikutnya adalah menulis jurnal. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya tuh begini. Jadi menulis jurnal itu dapat membantu kalian untuk memproses perasaan sakit hati dan mengidentifikasi penyebabnya. Jadi yang dimaksud menulis jurnal ini tuh sifatnya umum ya. Bisa kalian curhat di sosial media tuh juga termasuk. Bisa kalian menulis di diary. Kalau zaman dulu itu ada Dear Diary yang gitu-gitulah ya. Kayak nulis aja bahwa kamu lagi sakit hati dengan seorang, bahwa kamu lagi nggak enak perasaan kepada seorang, kalian bisa tumpahkan lewat tulisan. Kalau sekarang itu mungkin lebih kepada sosial media seperti itu. Yang berikutnya adalah melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi kalian itu kalau melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga atau jalan-jalan, ya, itu tuh dapat membantu kalian untuk melepaskan stres dan perasaan sakit hati. Hubungannya apa, Kak? Sampai batuk gue. Hubungannya tuh gini. Jadi dengan kalian melakukan aktivitas fisik ya, entah itu olahraga, entah itu intinya tuh dari aktivitas fisik ini adalah pengalihan ya. Jadi kalian bisa mengalihkan itu semua dengan bisa mungkin nonton VT lagi, nonton TV, nge-YouTube, mungkin ada beberapa teman-teman yang nge-game. Nah, itu juga bisa nih ya merilekskan situasi fisik itu sendiri yang batinnya mungkin tadinya sedang terseok-seok tapi bisa teredam dengan aktivitas yang cukup lumayan sibuk seperti itu. Yang berikutnya adalah meditasi dan relaksasi. Jadi meditasi, relaksasi itu tuh dapat membantu kalian untuk mengurangi stres dan perasaan sakit hati. Ya tentu ya, meditasi ini ya kalau kalian cek di YouTube gitu ya, ada kok teknik pernapasan, misal tarik napas lebih dalam seperti yang saya lakukan ini. Keluarkan perlahannya tuh lewat mulut gitu kan, dan itu secara terus-terusan, itu secara medis memang bisa membuat hati yang lagi berdebar itu lebih rileks seperti itu. Yang berikutnya ya, mencari bantuan profesional. Nah, jadi kalau rasa sakitnya hati ini itu mengumpal terus ya, jika perasaan sakit hati berlangsung lama, sakitnya parah ya, maka mencari bantuan profesional itu juga sangat membantu ya, dari psikolog ataupun psikiater. Tapi kalau kalian ternyata tinggal di satu daerah yang memang tidak ada psikolog, tidak ada psikiaternya, tidak mengapa ya, artinya tidak cerita ke psikolog psikiater ya, hanya nonton YouTube yang kan sekarang banyak ya psikolog, dokter dan lain sebagainya punya channel YouTube. Mereka juga bisa berbagi informasi ilmu yang sudah mereka tuntut itu di sana begitu ya. Jadi kalian tuh bisa banget nonton channel-channel YouTube mereka. Nah, itu aja nih ya cara mengobati sakit hati. Terus sebenarnya agak sedikit kebalik ya, penyebab sakit hatinya sendiri gue bahas agak di pertengahan. Ya pokoknya penyebab sakit hati itu kan banyak banget ya. Ada pengalaman traumatis yang ada di masa lalu, ada konflik dengan orang lain ya, ada kegagalan dan kekecewaan, ada perubahan besar dalam hidup ya. Perubahan besar dalam hidup itu seperti pindah rumah ya, berpisah dengan pasangan ya, putus cinta ya. Ini tuh yang kemudian dihina orang, direndahkan orang. Nah, ini sebab-sebab sakit hati gitu. Nah, cara mengatasinya yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, terus itu aja ya tipsnya. Terus gini, tips mengatasi sakit hati. Bedanya apa sama mengobati sakit hati? Tentu perbedaannya tadi ya, lebih kepada pembahasan eksternal seperti itu ya, yang cara mengobati sakit hati yang barusan saya bahas tadi. Nah, terus cara mengatasi sakit hatinya sendiri ya, kalau tadi cara mengobati itu yang pertama, jangan menunda. Jadi kalian tuh jangan nunda untuk mengatasi sakit hati, karena semakin lama itu semakin sulit untuk diatasi. Maksudnya proses yang tadi di atas itu jangan ditunda-tunda ya, baik itu curhat, baik itu cerita, baik itu kalian ngelakuin aktivitas dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah jangan sendirian. Jadi jangan sendirian dalam mengatasi sakit hati, karena dukungan dari orang lain itu membantu seperti teman, keluarga dan lain sebagainya. Jadi ini semua harus diatasi, harus cepat ya, karena khawatir jadi penyakit begitu ya. Yang berikutnya adalah jangan
menggunakan zat-zat seperti obat ya, seperti obat penenang, alkohol, kemudian obat-obatan yang berbahaya seperti narkoba dan lain sebagainya, ini tuh malah akan memperburuk suasana ya, memperjelek suasana ya. Jadi sakit hati kalian itu malah akan berdampak jauh ya negatifnya. Yang berikutnya adalah jangan mengabaikan kesehatan fisik. Kalian itu jangan mengabaikan kesehatan fisik karena sakit hati itu dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Contoh, sakit hati itu bisa stroke, bisa gagal ginjal dan lain sebagainya. Dan contohnya tuh udah banyak ya. Nah itu cara ngatasin yang cepet ya untuk kalian harus cepat bertindak dan lain sebagainya. Nah di antara kalian ada nggak sih yang nyakitin banget hati teman kalian? Coba tulis di kolom komentar. Atau di antara kalian ada yang memang menjadi korban. Aduh kak, gue tuh sakit hati banget, abis diejek, abis dibully, abis dionokan. Coba kalian tulis di kolom komentar. Kali aja kalian itu pernah punya pengalaman disakit hatiin orang. Tapi jangan lupa, gue juga selalu mengingatkan kalau kalian itu juga pernah menjadi pelaku. So stay relevan ya. Kayak Prof Renaud. Oke guys, itu aja pembahasan tentang sakit hati, penyebab dan cara mengatasinya. Dan kalian juga terima kasih banyak ya yang udah subscribe dan juga udah dengerin Pelita Hati 207. Gue pamit undur diri dulu ya, karena kita akan bertemu di tema-tema yang lain, di pembahasan-pembahasan yang lain. Dan akhir kata Pelita Hati 207 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.